Jumpa lagi dengan Mas Umpluk. Kali ini Mas Umpluk akan melanjutkan alur cerita film Sweet Combat. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Cerita episode 4 ini berawal di saat direktur berkata pada Ming Tian bahwa Fang Yu memilih Ming Tian sebagai lawan, itu artinya Fang Yu sangat peduli terhadap Ming Tian. Direktur pun meminta Ming Tian untuk mencobanya saja. Kalau begitu aku akan memikirkannya lagi, kata Ming Tian. Di tempat lain Cheng Yanan meminta semua teman-teman yang hendak menonton pertandingan untuk bubar karena tidak ada yang akan dipertandingkan. Namun tak lama kemudian Lo Guanyan berkata masih ada dia yang ingin bertanding. Lo Guanyan menantang Cheng Yanan untuk bertanding dengannya. Cheng Yanan pun menerima tantangan Lo Guanyan. Kemudian pertandingan dimulai. Namun dalam waktu beberapa menit saja Lo Guanyan sudah berhasil mengalahkan Cheng Yanan. Terlihat Cheng Yanan marah-marah kepada Lo Guanyan karena dia menggunakan jurus Brazilian Jiu-Jitsu. Di dalam lingkaran merah tidak ada aturan. Siapa yang bilang petinju harus menang dengan tinju? Kata Lo Guanyan. Cerita pindah di dalam kantor. Direktur sangat sedih melihat surat pengunduran diri dari Ming Tian. Direktur sangat tidak rela jika Ming Tian keluar dari kampus Zhengzhi. Tak lama kemudian Sun Ho datang. Semula direktur mengira Sun Ho datang ke kantornya juga untuk mengundurkan diri seperti Ming Tian. Namun ternyata dia datang untuk menanyakan masalah seputar Liga Zhengzhi. Direktur pun sangat lega mendengarnya. Scene beralih terlihat Ming Tian mulai pekerjaan barunya di sebuah toko es krim. Pekerjaan Ming Tian adalah memakai kostum boneka kelinci lalu menyebarkan brosur di jalanan. Tak lama kemudian Fang Yu berjalan melewati toko tersebut. Fang Yu ingat Cheng Yanan pernah berkata bahwa saat dia makan es krim stroberi dia merasa seperti seorang wanita yang feminim. Fang Yu pun berniat untuk mampir ke toko tersebut untuk membeli es krim stroberi karena dia juga ingin menjadi wanita feminim. Tak lama kemudian ada dua anak kecil yang gemas dengan kostum kelinci yang dipakai Ming Tian. Mereka menarik-narik Ming Tian hingga Ming Tian terjatuh. Fang Yu yang melihatnya pun langsung membantu Ming Tian untuk berdiri. Dia memegangi pipi kelinci Ming Tian dan berkata bahwa saat kecil dia juga pernah memiliki boneka kelinci berwarna merah muda. Fang Yu sama sekali tidak tahu kalau yang memakai kostum kelinci tersebut adalah Ming Tian. Ming Tian heran melihat sikap Fang Yu. Dalam hati dia berkata bahwa dia tidak menyangka seorang ratu yang sombong seperti Fang Yu juga bisa bersikap manis. Fang Yu tersenyum bahagia saat makan es krim stroberi karena ini baru pertama kalinya dia makan es krim. Di tempat lain Cheng Yanan pulang ke rumah sambil marah-marah. Paman Cheng bertanya pada Cheng Yanan dengan siapa dia berkelahi hari ini. Kenapa dia terlihat begitu emosi? Diketahui Paman Cheng ini ayah Cheng Yanan. Di sini tidak dijelaskan kenapa Cheng Yanan memanggil ayahnya dengan sebutan paman. Lanjut ke cerita, bukannya ikut emosi. Paman Cheng malah sangat senang mendengar anaknya dikalahkan oleh seorang laki-laki. Bahkan Paman Cheng bertanya dari kampus mana laki-laki tersebut berasal. Tak lama kemudian Lo Guanyan datang ke toko mereka untuk membeli hand wraps. Cheng Yanan sangat tidak suka melihat kedatangan Lo Guanyan. Dia pun membantu Lo Guanyan mengambilkan beberapa gulung hand wraps dan meminta Lo Guanyan untuk segera membayarnya dan segera pergi dari rumahnya. Paman Cheng memarahi Cheng Yanan karena dia bersikap tidak sopan kepada pembeli. Namun Lo Guanyan berkata tidak apa-apa karena mereka sudah saling kenal. Siapa juga yang kenal denganmu? Kata Cheng Yanan. Paman Cheng heran kenapa Cheng Yanan marah-marah pada Lo Guanyan. Namun tak lama kemudian Paman Cheng menebak pasti orang yang tadi mengalahkan Cheng Yanan saat bertanding adalah Lo Guanyan. Kemudian Lo Guanyan pun membenarkannya. Paman Cheng langsung senang mendengarnya. Bahkan Paman Cheng pun mengajak Lo Guanyan untuk berkenalan. Sepertinya Paman Cheng sangat menginginkan Lo Guanyan untuk menjadi menantunya. Cheng Yanan sangat kesal melihat sikap ayahnya tersebut. Tak lama kemudian Cheng Yanan menerima pesan dari Fang Yu. Cheng Yanan pun langsung pergi untuk menemui Fang Yu dan meninggalkan Lo Guanyan dan juga ayahnya. Fang Yu meminta Cheng Yanan untuk membantunya mengantarkan sepeda untuk Ming Tian. Cheng Yanan bertanya pada Fang Yu kenapa tidak dia sendiri yang mengantarnya. Fang Yu pun berkata jika dia yang mengantar pasti Ming Tian tidak akan bersedia menerimanya. Namun jika sepeda tersebut tidak diantar, Fang Yu merasa hatinya sangat tidak tenang. Kelihatannya di episode 4 ini benih-benih cinta di antara Ming Tian dan Fang Yu mulai tumbuh. Lalu Cheng Yanan sedikit tersenyum mendengar perkataan Fang Yu.
Mungkin Cheng Yanan mengira bahwa Fang Yu mulai menyukai Ming Tian. Di saat Xiaomi sedang berjalan, dia tidak sengaja melihat sebuah informasi lowongan kerja. Xiaomi pun langsung menelepon Ming Tian dan memberitahu Ming Tian bahwa di sekitar kampus Zhengzhe ada sebuah lowongan kerja cuci mobil. Tak lama kemudian Ming Tian datang menghampiri Xiaomi. Ternyata Ming Tian sudah bekerja di tempat tersebut. "Kenapa kebetulan sekali?" tanya Xiaomi. "Kebetulan kamu meneleponku saat aku hendak keluar untuk merobek kertas ini," kata Ming Tian. Xiaomi pun membantu Ming Tian untuk merobek kertas tersebut. Kemudian Xiaomi menemani Ming Tian mencuci mobil. Dia merekam Ming Tian menggunakan ponselnya. Xiaomi mengajak Ming Tian untuk berfoto, namun Ming Tian sepertinya tidak mau. Kemudian Xiaomi meminta maaf kepada Ming Tian karena dia lupa kalau Ming Tian sedang ada masalah dan hendak keluar dari kampus Zhengzhe. Kemudian Xiaomi berkata, "Ming Tian, aku beritahu kamu, tak peduli dimanapun kamu berada, tak peduli kamu adik kelasku atau bukan, aku akan menemanimu selamanya." Xiaomi pun berniat untuk membantu Ming Tian mencuci mobil, namun dia malah menyemprotkan air ke badan seseorang yang kebetulan sedang lewat. Untung saja orang tersebut baik, dia pun mau memaafkan Xiaomi. Xiaomi terus memandangi wajah Ming Tian. Di episode 4 ini emang terlihat seru, karena kelihatannya Xiaomi juga sangat menyukai Ming Tian. Lanjut lagi ke cerita, di saat Cheng Yanan berjalan bersama dengan Fang Yu, mereka menceritakan Ming Tian yang sangat kasihan sekali karena dia ingin keluar dari kampus Zhengzhe. Selain itu dia juga sudah tidak bekerja lagi sedangkan dia masih mempunyai 2 adik kembar yang harus dirawat. Fang Yu bertanya pada Cheng Yanan apakah dia telah melakukan kesalahan karena menunjuk Ming Tian sebagai lawannya di final Liga Zhengzhe. Cheng Yanan pun berkata bahwa keputusan Fang Yu kali ini memang sedikit kelewatan. Cheng Yanan mengira Fang Yu memilih Ming Tian sebagai lawannya di final karena Fang Yu ingin balas dendam pada Ming Tian karena Ming Tian pernah mengatakan Fang Yu monster. Namun ternyata Fang Yu melakukan itu semua karena dia ingin agar Ming Tian bisa berubah menjadi laki-laki yang lebih kuat. Sementara itu di tempat lain Xiaomi menemani Ming Tian untuk pulang ke rumahnya. Xiaomi terus saja mendekati Ming Tian. Saat mereka sampai di depan rumah Ming Tian, Cheng Yanan dan Fang Yu ternyata juga berada di sana. Setiap kali bertemu, Xiaomi dan Cheng Yanan selalu saja ribut. Xiaomi mengajak Ming Tian untuk segera masuk ke dalam rumahnya, namun Cheng Yanan tak mau kalah. Dia juga mengajak Fang Yu untuk ikut masuk ke dalam rumah Ming Tian. Namun Ming Tian berkata pada mereka bahwa rumahnya jelek dan kecil, tidak cocok untuk menjamu tamu. Tak lama kemudian Ming Zhu dan Ming Lang keluar. Ming Lang langsung tahu siapa Fang Yu karena dia sangat mengidolakan Fang Yu. Ming Lang terlihat senang bisa bertemu idolanya secara langsung. Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam rumah Ming Tian. Kemudian Ming Zhu dan Ming Lang menyuguhkan buah dan minuman untuk mereka bertiga. Namun saat Fang Yu menerima minuman yang diberikan Ming Lang, Fang Yu tidak mau meminum. Mungkin Fang Yu sedikit jijik dengan gelas yang sedikit pecah pada bagian bibirnya. Ming Lang terus mendekati Fang Yu dan meminta Fang Yu untuk meminum minuman tersebut. Namun Fang Yu hanya diam saja dan bingung apa yang harus dia lakukan karena dia memang jijik melihat gelas tersebut. Ming Tian yang melihat sikap Fang Yu pun langsung berkata bahwa hanya teh itu yang tersisa di rumah mereka. Jika tidak puas maka tidak ada yang lain lagi. Ming Tian mengira Fang Yu tidak mau minum karena dia tidak suka teh. Padahal yang dipermasalahkan Fang Yu adalah gelasnya. Saat suasana mulai canggung, Cheng Yanan langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengajak mereka semua bermain game. Ming Lang meminta Fang Yu untuk ikut bermain, namun Xiaomi berkata bahwa Fang Yu hanya suka bertanding dan tidak suka bermain game. Ming Zhu dan Ming Lang memaksa Fang Yu untuk ikut bermain, dan akhirnya Fang Yu pun bersedia. Mereka mulai bermain kartu, namun saat bermain Fang Yu terus saja kalah. Dan akhirnya mereka pun berhenti bermain. Ming Lang berkata pada Fang Yu bahwa dia sangat menyukai Fang Yu. Dia ingin seperti Fang Yu yang tidak takut dengan apapun. Xiaomi dan Cheng Yanan berkata bahwa semua mahasiswa di kampus Zhengzhe tidak pernah takut dengan apapun. Tak lama kemudian datang seekor kecoa yang naik ke atas meja. Mereka bertiga langsung menjerit ketakutan. Ming Zhu dan Ming Lang menertawai mereka yang katanya tidak takut dengan apapun tapi langsung menjerit ketakutan saat melihat kecoa. Ming Tian mencoba untuk menangkap kecoa tersebut menggunakan sapu, namun malah Ming Lang yang berhasil menangkapnya menggunakan gelas kaca. "Kakak tidak perlu takut, ada aku di sini, aku pernah membunuh 10 kecoa dalam 1 hari."
kata Ming Lang. Saking takutnya Xiaomi dan Cheng Yanan naik ke atas kursi sedangkan Fang Yu naik ke dalam gendongan Ming Tian. Xiaomi yang melihatnya pun langsung cemburu. Ming Tian dan Fang Yu sama-sama kaget. Ming Tian pun langsung melepaskan badan Fang Yu hingga Fang Yu hampir terjatuh. Namun Fang Yu adalah seorang ratu gulat, dia bisa menopang badannya menggunakan telapak tangannya dan langsung kembali berdiri sehingga dia tidak sampai jatuh ke lantai. Ming Tian nampak heran melihatnya dan Fang Yu langsung memarahi Ming Tian. "Untuk apa kamu menggendongku?" tanya Fang Yu. "Kamu sendiri yang melompat," kata Ming Tian. Cheng Yanan sangat lega, akhirnya kecoa tadi sudah berada di dalam gelas dan sudah tidak bisa keluar lagi. Namun Ming Lang sangat jahil, dia diam-diam melepaskan kembali kecoa tersebut dan mereka bertiga kembali menjerit ketakutan. Kemudian Fang Yu memberikan sepeda yang dibawanya tadi kepada Ming Tian. Namun Ming Tian menolak pemberian Fang Yu dan berkata bahwa sepeda tersebut sangat mahal dan dia tidak bisa menerimanya. Fang Yu berkata dia tidak akan mengambil kembali barang yang sudah diberikan, namun Ming Tian tetap tidak mau menerimanya. "Aku tahu kamu sedang marah karena aku jadikan lawan di final Liga Zhengzhe, tapi apa kamu tahu apa artinya jika di atas panggung pertandingan kamu bisa tahan bertanding denganku selama 1 menit? Itu artinya adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Dan sejak saat itu pula tidak akan ada orang yang berani meremehkan ataupun mengintimidasimu lagi. Kenapa kamu tidak ingin mencobanya? Kenapa kamu harus menyerah?" tanya Fang Yu kepada Ming Tian. Namun Ming Tian berkata bagaimanapun orang lain menilainya dia tidak tertarik dan tidak peduli. Ming Tian berkata dia tidak ingin bantuan ataupun kepedulian dari Fang Yu, dia hanya ingin Fang Yu bersedia untuk melepasnya. Di saat mereka bertiga sudah pulang, Ming Tian kembali melihat sepeda yang diberikan oleh Fang Yu tadi. Ming Tian teringat dengan perkataan Fang Yu bahwa dia datang bukan untuk meminta Ming Tian membatalkan niatnya untuk keluar dari kampus Zhengzhe, karena keluar atau tidak itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Fang Yu. Namun Fang Yu meminta pada Ming Tian untuk tidak menjadikan Fang Yu ataupun Zhengzhe sebagai alasan jika dia ingin melarikan diri dari kehidupannya sebagai seorang pecundang. Tak lama kemudian Ming Zhu dan Ming Lang datang menghampiri Ming Tian dan bertanya apakah sepeda tersebut kakak ratu yang memberikannya. Ming Tian pun membenarkannya, namun Ming Tian berkata bahwa dia akan mengembalikan sepeda tersebut karena mereka tidak boleh sembarangan menerima barang pemberian orang lain. Ming Lang meminta izin kepada Ming Tian untuk bergabung dengan klub taekwondo di sekolahnya karena dia ingin menjadi seperti Fang Yu. Namun Ming Tian tidak mengizinkan Ming Lang untuk bergabung karena menurutnya kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan menghancurkan semuanya. Ming Lang pun marah pada Ming Tian. "Kakak tidak masuk akal, diri sendiri kuliah di Zhengzhe, tapi aku tidak diperbolehkan belajar gulat," kata Ming Lang. Mendengar hal itu Ming Tian jadi sedih. Dia pun flashback di saat masih kecil dia pernah berlatih gulat bersama dengan ayahnya. Hingga dia sudah beranjak dewasa pun dia juga masih berlatih. Hingga suatu hari ayahnya berkata pada Ming Tian bahwa dia akan bertanding tinju dengan lawan yang cukup kuat. Ayahnya pun meminta Ming Tian untuk datang memberinya semangat. Saat bertanding, entah apa yang terjadi dengan lawannya, ayah Ming Tian memukul lawannya tersebut namun lawannya tersebut langsung tewas seketika. Setelah kejadian itulah ayah Ming Tian langsung berubah menjadi seorang pemabuk. Dia frustasi karena dianggap sebagai pembunuh padahal dia sendiri sama sekali tidak sengaja melakukannya. Pada suatu malam ibu Ming Tian pergi meninggalkan rumah karena dia sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan ayah Ming Tian, bahkan sampai sekarang pun ibunya tidak juga kembali. Dan hal itulah yang membuat Ming Tian enggan berlatih gulat, bahkan Ming Tian juga melarang adik-adiknya untuk berlatih. Di tempat lain Fang Yu marah-marah sendiri, dia kesal dengan sikap Ming Tian. Tak lama kemudian dia teringat dengan permainan kartu yang mereka mainkan di rumah Ming Tian tadi. Fang Yu pun langsung mencari Fang Zhou dan mengajak Fang Zhou untuk bermain. Scene beralih, terlihat kepala sekolah meminta Fang Yu dan Ming Tian untuk datang ke kantornya. Sepertinya ada suatu hal yang hendak dibicarakan oleh kepala sekolah. Kemudian cerita pun bersambung. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel Anas Umpluk ID, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update episode terbarunya. Terima kasih sudah menonton, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.